Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali oleh karena kemurahan Tuhan kita dipertemukan lewat renungan mingguan. Dan saudaraku yang kali ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan dengan tema tak utuh tapi sempurna. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Injil Matius 5 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 5 ayat 29 sampai dengan 30 dikatakan demikian, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, tak utuh tapi sempurna. Jadi jangan sampai kita mengartikan ayat ini secara hurufiah. Kalau begitu lebih baik orang dipenggal saja tangannya, dipotong saja tangannya atau kakinya, dicungkil saja matanya, dan kemudian masuk surga. Daripada utuh, kemudian masuk neraka. Dan akhirnya orang akan berpikiran liar kalau begitu di surga nanti akan ada banyak orang-orang yang cacat gitu ya, matanya dicungkil, tangannya buntung, kakinya dipotong, karena jauh lebih baik itu menurut orang Kristen katanya begitu. Tapi ayat ini tidak berbicara dengan secara hurufiah begitu saudaraku, tapi ayat ini berbicara tentang Tuhan memberikan penegasan bagaimana betul-betul pertobatan yang serius gitu ya. Jadi kalau tanganmu menyesatkan engkau dan dari tanganmu itu membawa kepada neraka, lebih baik dipenggal saja. Matamu kalau matamu menyesatkan, lebih baik dicungkil saja. Karena lebih baik dengan satu mata, lebih baik dengan satu tangan, tapi engkau masuk surga daripada utuh tapi masuk neraka. Jadi bukan berarti secara hurufiah kita cacat gitu ya. Lebih baik tidak utuh tapi sempurna masuk dalam kerajaan surga. Artinya lebih baik kita tinggalkan yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita artikan secara hurufiah, bagaimana dengan orang yang punya pemikiran-pikiran yang sesat? Kalau gitu diapakan dong? Dipotong kepalanya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bukan demikian ya. Jadi kita harus memahami inilah iman kekristenan untuk mengajak ajaran Tuhan Yesus ini, mengajak kepada mereka untuk serius memperhatikan dirinya. Serius memperhatikan keselamatan jiwanya. Ya. Yang tahu adalah orang itu sendiri. Saya punya kelemahan, saya punya hidup yang tidak benar pada bagian yang mana? Matakah? Cara saya melihat, memandang orang, mulutkah? Telingakah, hatikah, tangan, atau kaki untuk kita berjalan? Kemana kita berjalan? Jalan yang sesat kita lalui. Ya, kita yang tahu, dan Tuhan Yesus berkata di situ, penggalah, cungkilah, potonglah bagian tubuh yang membawa kita kepada neraka. Lebih baik tidak utuh, tetapi sempurna masuk dalam kerajaan surga. Lebih baik kita mengambil keputusan sekarang untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan hal yang jahat, tetapi masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, neraka itu nyata, surga pun itu nyata. Kita perhatikan hidup kita, mana yang harus kita penggal, mana yang harus kita perbaiki, supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Lebih baik tidak utuh, artinya lebih baik memang perlu perjuangan ya, perlu pengorbanan untuk memotong, untuk meninggalkan, untuk mencungkil itu perlu pengorbanan. Lebih baik tidak utuh, tapi masuk kerajaan surga. Daripada utuh,
tapi masuk dalam neraka. Tuhan memberkati. Amin.